Halo saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita berjumpa lagi ya dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, pada saat ini di waktu ini kita akan membahas pertanyaan minggu lalu, yaitu bagaimana cara Allah memanggil Anda untuk melakukan kehendak-Nya. Ya, itu pertanyaan minggu lalu yang akan kita bahas pada saat ini. Namun saudara, sebelum kita akan membahasnya bersama, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Aba ya Bapa yang ada di surga, terpujilah Engkau di tempatmu yang maha kudus. Engkau layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, karena Engkau yang menciptakan kami. Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Itulah sebabnya melalui pekerjaanmu pada saat ini Bapa, kami akan mengajarkan kebenaranmu, biar kami sebagai pendengar dapat memiliki iman dan keteguhan kepadamu ketika kami mendengar dan mengerti, memahami kebenaranmu. Terima kasih Bapa, biarlah acara ini jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami bawa diri kepadamu. Amin. Saudaraku, sebelum kita akan membahas bersama tentang pertanyaan ini, sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 saudara, ayatnya yang ke-27-28. Nah saudara, saya akan membacakannya dalam terjemahan Indonesia Yunani. Dikatakan begini, Roma 8 ayat 27-28. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, pada saat ini kita akan membahas pertanyaan yang diajukan minggu lalu. Namun judul atau tema kita pada saat ini adalah Allah memanggil menurut kehendak-Nya. Jadi Allah memanggil manusia menurut kehendak-Nya, bukan menurut manusia. Saudara, tujuannya adalah mengajarkan kepada kita bahwa banyak pengajaran-pengajaran Alkitab yang tidak memiliki kejujuran, ya, yaitu mereka tidak konsisten terhadap Alkitab. Banyak hal yang bertentangan dengan Alkitab yang diajarkan, padahal notabene-nya kalau kita kembali kita banyak suatu kesalahan yang dibuat oleh manusia. Mengapa itu? Karena kita tidak konsisten dengan kebenaran. Jadi tujuannya adalah mengajarkan kepada kita bahwa supaya kita mengerti bahwa kehendak Allah itu seperti apa. Ya, itu yang akan kita bahas pada saat ini. Saudara, pertanyaan yang akan kita bahas pada minggu lalu yaitu bagaimana cara Allah memanggil Anda untuk melakukan kehendak-Nya atau kehendak Allah. Nah saudara, dalam Efesus pasal 1 ayat ke-4, di mana pertama-tama Allah memilih kita, ya, Allah memilih kita, tetapi bukan robot, ya, bukan robot, tetapi Allah memilih kita sesuai dengan pilihan kita itu sendiri. Kemudian dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-27, itu ya, ayat yang ke-30, saudara, dikatakan di situ Allah menentukan. Ya, Allah menentukan manusia untuk dipanggilnya, sehingga ketika dia dipanggilnya, itulah yang akan merupakan kehendak daripada manusia, yaitu dia memilih untuk suka dipanggil oleh Allah. Nah saudara, kita akan bahas pertanyaan sekarang ini adalah bagaimana cara Allah memanggil Anda untuk dapat melakukan kehendak-Nya. Pertama-tama adalah kita harus dipanggil. Sebelum kita dipanggil, Allah telah menentukan. Nah itu sinonim saudara, Allah memilih kita dan memanggil kita. Nah memilih kita dan dipanggil itu adalah proses di mana Allah meniatkan diri untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi semua tergantung Anda. Nah ketika Anda dipanggil, itulah kata panggil dalam bahasa Yunani adalah kaleo. Kaleo artinya saya dipanggil. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah dipanggil melalui apa? Melalui Injil. Itu yang kedua adalah kita dipanggil oleh Injil. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan iman itu datang daripada pendengaran akan sabda Kristus. Jadi poin yang kedua adalah kita setelah dipanggil dan kita harus mendengarkan Injil melalui proses pemanggilan Allah itu. Nah, yang ketiga adalah setelah kita dipanggil akan oleh Injil, kemudian kita mendengar Injil, kemudian yang ketiga adalah kita harus percaya akan apa yang kita dengar itu, yaitu Injil. Dalam
Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah saudara, kita harus percaya bahwa Injil dapat menyelamatkan jiwa kita. Nah setelah kita menjadi percaya dalam Ibrani 11 ayat 1, kemudian poin yang keempat adalah kita harus bertobat. Ya, percaya dan bertobat. Kenapa penting pertobatan? Karena pertobatan itu adalah menghentikan aktivitas dosa yang dalam bahasa Yunani saudara adalah metanoeo, yang artinya menghentikan, artinya berubah pikiran. Kenapa kita harus menghentikan segala aktivitas dosa, kejahatan itu? Karena kejahatan itu tidak berkenan kepada Allah. Sebagaimana di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, bukan pendek lengan Allah sehingga dia tidak bisa menjangkau kita, bukan tuli telinga Allah sehingga dia tidak mendengarkan kita, tetapi karena kejahatan kita membuat Allah itu tidak bisa melakukan apa-apa terhadap diri kita, kecuali dari diri kita memiliki sikap untuk respon kepadanya dengan cara bertobat, menghentikan aktivitas dosa itu. Itulah metanoeo, ya. Nah kemudian setelah kita bertobat saudara, bagaimana dengan dosa-dosa yang lama itu yang sebelum kita bertobat? Bagaimana cara dihapus? Apakah dengan cara bertobat kita secara otomatis dosa-dosa yang lalu dosa-dosa yang lalu sudah hilang? Tidak, saudara. Tidak pernah Anda bertobat kemudian dosa yang lalu hilang. Tidak. Tapi ada cara Allah yang teknis cara Allah untuk menghapus dosa-dosa yang lalu. Yang proses yang berikutnya adalah kita mengaku sebelum kita dibaptis. Nah, apa hubungan pertobatan dengan pengakuan? Hubungan pertobatan dengan pengakuan adalah kita menyadari kita bertobat, kita menghentikan aktivitas dosa, dan kita masuk ke dalam melakukan kemuliaan Allah. Nah, untuk melakukan kemuliaan Allah, maka Matius 10 ayat 32-33, Yesus katakan, siapa yang mengaku aku di hadapan manusia, maka aku akan mengaku dia di hadapan Bapa-Ku di surga. Tetapi barang siapa yang tidak mengaku aku di hadapan manusia, maka aku pun tidak akan mengakui dia di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Roma 10 ayat 10 saudara mengatakan oleh Paulus, siapa yang mengaku maka dia akan selamatkan. Nah, setelah kita mengaku, pengakuan itu seperti apa sih? Nah, menurut Kisah Rasul 8 ayat 37, ketika sida-sida itu mau dibaptis, Filipus mengatakan kalau Tuhan percaya dengan sebulat-bulat hatinya. Jadi ketika sida-sida itu percaya dan mau dibaptis, sebelum dia melaksanakan baptisan, dia mengaku bahwa saya percaya Yesus adalah anak Allah yang hidup. Nah, apa yang terjadi? Poin yang ke-6 saudara, yang terjadi adalah setelah dia pengakuan, kita mengaku Yesus sebagai anak Allah yang hidup, maka kita harus dibaptis. Mengapa kita harus dibaptis saudara? Pertama adalah itu ada respon dari iman kita, yaitu tindakan kita harus melakukan iman tanpa perbuatan mati. Oleh sebab itu perbuatan kita, yaitu perbuatan kebenaran, yaitu kita melakukan baptisan, yaitu masuk ke dalam air, yang notabene-nya dengan kata dasar bapto, yang artinya bahasa Inggrisnya adalah tudip. Tudip artinya masuk ke dalam kedalaman air. Jadi kita harus masuk ke dalam kedalaman air, bukan dipercik, karena kata Matius 8:19 tidak ada kata percik, tidak ada. Kalau Anda mau jujur terbuka terhadap kebenaran, tidak ada diperintahkan menyangkut keselamatan saudara itu percik, tuang atau dengan bendera, tidak ada. Anda harus jujur terhadap kebenaran dan Anda harus berani membela kebenaran, karena baptisan adalah untuk orang sesat. Ya, ingat, Anda sesat, perlu pertolongan dari Allah. Anda harus dibaptis. Untuk apa saudara? Mari kita lihat, kita belajar. Apa yang terjadi setelah Anda dibaptis masuk dalam air? Maka Kolose 2 ayat ke-12 saudara dijelaskan oleh Paulus bahwa kamu dikuburkan di dalam air itu, dan di dalam air itu kuasa Allah bekerja. Untuk apa saudara? Kuasa Allah bekerja untuk membersihkan hati nurani Anda dan saya yang penuh dengan kejahatan dosa itu, yaitu dosa-dosa yang lalu yang sebelum Anda bertobat. Maka Anda harus dibaptis dan Anda harus dicuci dengan air, dengan alat itu. Apa alat itu? Yaitu Ibrani 9 ayat 14, yaitu darah Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus atau kuasa Allah, yang harus kuasa Allah bekerja di dalam air itu, bukan di luar air itu. Alkitab tidak bicara penyucian, pembersihan, ya, mentahirkan
atau dinyatakan halal hati kita, itu bukan di luar air, tapi di dalam air, di dalam kubur air itu, yang dalam bahasa Yunani kata kubur adalah suntafentes, yang artinya tertutup dengan air, bukan percik. Tidak ada perintah dalam Alkitab percik, saudara. Apa yang terjadi? Setelah kita dicuci oleh darah Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam Ibrani 9 ayat 14, maka Kolose 2 ayat 12, Roh Kudus bekerja di dalam air mencuci hati nurani kita. Dan setelah apa? Setelah kita dicuci oleh kuasa Allah dengan alat darah Kristus, maka ketika kita keluar dari dalam air, maka Paulus katakan kita menerima hidup yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita mendapatkan anugerah Roh Kudus sesuai dengan apa dikatakan Petrus dalam Kisah Rasul 2:38. Dan yang berikut ketiga adalah kita diputuskan hubungan antara kerajaan setan dan kita diputuskan dari kerajaan setan, dan kita ditambahkan Allah ke dalam kerajaan anak yang dikasihnya. Kolose 1 ayat 13, 1 Petrus 2:9, dan kemudian Kisah Rasul 22 ayat 14, di mana kita masuk dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, dengan demikian maka dosa kita setelah kita keluar dari dalam air, kita dihapus, yaitu bahasa Yunani adalah aphesin. Nah, setelah dosa kita dihapus, saudara, kita menjadi warga negara kerajaan Allah, bukan denominasi. Karena Alkitab tidak bicara tentang denominasi. Alkitab bicara tentang kerajaan Allah yang turun dari Allah, yang turun dari surga, yang notabene-nya itu terjadi mulai Kisah Rasul pasal 2. Karena ketika Roh Kudus datang, kuasa datang, maka kerajaan Allah datang dengan kuasa menurut Markus 9 ayat 1. Dengan demikian, maka kita menjadi warga negara kerajaan Allah, saudara, dan itulah kita menjadi warga negara kerajaan Allah, yaitu kita ditambahkan Allah di dalam kerajaannya menurut Kisah Rasul 2:47. Dengan demikian, maka itulah cara Allah bagaimana kita dipanggil menurut kehendaknya. Kehendaknya adalah mendengar, dipilih, mendengar, percaya, bertobat, mengaku dan dibaptis. Maka Allah menyediakan wadah keselamatan kerajaannya untuk manusia dalam konteks ini, bukan denominasi, bukan sekte, bukan denominasi aliran buatan manusia. Di dalam Alkitab tidak bicara tentang itu, saudara. Olehnya, dengan demikian Allah dengan rencana kekalnya kepada umat manusia, agar semua umat manusia dibawa oleh Allah dengan melakukan rencana kehendak Allah. Dan Injil ini yang akan membawa kita menuju surga yang kekal. Mengapa? Karena tanah air kita di surga, dan sedang kita menantikan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Aba ya Bapa yang ada di surga, terpujilah Engkau di tempat-Mu yang Maha Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman itu merubah kehidupan kami, agar firman-Mu itu dapat kami lakukan, praktekkan, dan kami dapat menjadi anak Allah yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Biarlah kehendak Bapa yang jadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami bawa diri kepada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 ya 40 42 9873. Tuhan berkati.